Ayahnya adalah manusia terbaik yang diciptakan Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah wanita terbaik, wanita pertama yang masuk Islam, wanita yang dikenal dengan At-Thahirah Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir di Mekah, tepatnya 5 tahun sebelum kenabian. Lalu Rasulullah memberinya nama Fatimah. Alasan mengapa putrinya diberi nama Fatimah adalah agar Allah berkenan menghindarkan dirinya dan juga orang yang mencintainya dari kobaran api neraka. Az-Zahra adalah namanya. Seseorang yang berwajah cerah, memekar seperti mawar maknanya. Attar adalah julukannya. Bersih, suci maknanya. Asrafun Nisa, seorang wanita yang paling terhormat, panggilan orang-orang kepadanya. Ia disebut Sayyidun Nisa, yang berarti tuannya para wanita. Seorang Fahrun Nisa, kebanggaan kaum Hawa. Orang-orang juga menyebutnya Ummu Abiha, yang berarti ibu dari ayahnya. Ia juga binti Abiha, putri sang ayah. Dialah satu-satunya orang yang secara wajah paling mirip dengan ayahnya. Sayyidah Fatimah adalah gadis yang pemberani. Di saat semua orang terdiam melihat tingkah Abu Jahal dan teman-temannya yang saling tertawa melihat seorang kafir menumpahkan kotoran unta ke punggung Rasulullah ketika Rasulullah sedang sholat di samping Ka'bah, Fatimah justru berlari dan bergegas membersihkan punggung ayahnya. Ialah pembela ayahnya saat menghadapi gangguan dan siksaan dari orang-orang kafir. Ia juga gadis yang tegar dan penuh kasih sayang. Saat ibunya Khadijah yang selama ini membimbingnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran meninggal dunia, duka tidak membuatnya hilang arah. Ia kemudian menggantikan tugas ibunya merawat sang ayah dengan penuh hormat dan kasih sayang. Pernah suatu hari Fatimah rindu kepada Khadijah. "Ayah, aku sangat rindu kepada ibu. Di manakah ibu sekarang ya?" Mendengar pertanyaan putrinya, Rasulullah SAW langsung mendekapnya erat. "Nak, sekarang ibumu telah berada di surga, dalam sebuah istana yang penuh dengan hiasan mutiara yang sangat indah. Rasa lelah sama sekali tidak akan dirasakan di tempat itu." Apakah hiasan mutiara itu seperti yang kita ketahui ya? Tidak, anakku. Ini adalah surga. Hiasan mutiaranya begitu indah mempesona pandangan mata. Di sana sama sekali tidak ada rasa lelah dan bising. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah seseorang yang taat, baik dan qanaah. Ia menjaga kehormatan dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Meskipun ia adalah putri dari laki-laki termulia, namun mas kawinnya hanya sebuah rompi perang milik Ali radhiyallahu an. Ia pun menerima perabotan rumah yang sederhana, sangat sederhana. Sebuah selimut, bantal kulit berisi serabut kurma, kantong susu, ayakan, gelas, penggiling gandum, dan 2 sarung pedang. Namun itu tidak membuatnya menjadi buruk. Ia mengerjakan semua tugas rumah tangganya sendiri. Rumah tangganya sangat harmonis. Ia juga memiliki sifat pemalu.
Pernah suatu hari ia datang kepada Rasulullah. Ia ingin meminta pembantu karena tangannya sudah mengapal saking seringnya menggiring gandum dan mengerjakan pekerjaan rumah. Sesampainya di sana, Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu datang menemui ayah, nak?" Saya datang hanya untuk mengucapkan salam kepada ayah." Masya Allah, ia malu mengatakan maksud kedatangan yang sebenarnya. Fatimah Az-Zahra juga bersemangat mengambil peran penting dalam beberapa peperangan. Beliau adalah pribadi yang tenang dan sigap dalam menghadapi permasalahan. Seperti ketika Rasulullah mengalami pendarahan karena luka di kepala beliau saat menghadapi perang Uhud. Sayyidah Fatimah dengan telaten membersihkan lukanya, tapi darah terus mengalir. Akhirnya ia mengambil tikar, kemudian dibakar hingga menjadi abu dan menempelkannya di luka Rasulullah. Alhamdulillah, darah pun berhenti mengucur. Tak berhenti di situ, Sayyidah Fatimah Az-Zahra terus mengikuti perjalanan jihad yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Ia ikut dalam perang Khandaq, dalam perang Khaybar, dan juga dalam penaklukan kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau memanggil putri bungsunya ini. "Selamat datang putriku." Lalu ia didudukkan di sebelahnya. Rasulullah membisikinya, lalu ia menangis. Dibisiki lagi, ia pun tertawa. Setelah Rasulullah meninggal, Sayyidah Aisyah bertanya kepadanya, apa yang disampaikan Rasulullah hingga membuatnya menangis lalu tertawa. Beliau memberitahu bahwa sakitnya ini akan berakhir dengan kematian. Maka aku menangis. Setelah itu, beliau memberitahu aku bahwa aku adalah keluarganya yang paling cepat menyusulnya. Beliau juga bersabda, "Kamu adalah pemimpin para wanita surga selain Maryam binti Imran." Maka aku tertawa. Inilah kali kedua duka dalam kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu meninggalnya sang ayahanda tersayang. Beberapa tahun kemudian, Sayyidah Fatimah Az-Zahra jatuh sakit. Suaminya Ali radhiyallahu an berkata, "Ada Abu Bakar ingin bertemu denganmu. Apa diizinkan?" "Bagaimana menurutmu suamiku?" "Izinkanlah, gak apa-apa." Masya Allah, ini perilaku wanita solihah yang harus kita contoh. Mereka tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali seizin suaminya. Ya, inilah akhir dari sebuah perjalanan anak dari laki-laki yang paling mulia dan wanita yang paling mulia. Istri dari tuannya bangsa Arab dan ibu dari pemimpin pemuda surga. Pada 3 Ramadan tahun ke-11 Hijriah, ia berpulang ke Robnya dengan tenang dan bahagia.